Halo Sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya, Cynthia Karani. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas mengenai katanya dengan nutrisi, yaitu nutrisi pada ibu menyusui. Sudah hadir bersama saya narasumber kita, Dr. Dina Aulia Insani, dokter spesialis gizi di sini. Halo Dr. Dina. Halo Mbak, Apa kabar dokter? sehat Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Dokter, kita akan bahas soal nutrisi pada ibu hamil ya dok? Iya, Baik. Langsung ke pertanyaan pertama, dokter. Apa sih pentingnya ibu menyusui ini harus memiliki nutrisi yang baik, dok? oke. Jadi kalau kita bicara nutrisi yang baik pada ibu menyusui, keuntungannya itu tidak hanya pada bayi saja, tetapi juga pada ibunya. Kalau pada bayi, kita tahu bahwa 6 bulan pertama, bayi kan hanya dipenuhi melalui ASI ya. Jadi tumbuh kembang bayi dalam 6 bulan pertama, baik itu makronutrien maupun mikronutriennya itu dipenuhi hanya dari ASI. Oleh sebab itu, ibu harus memiliki nutrisi yang baik. Sedangkan dari ibunya, ibu yang memiliki nutrisi yang baik, pasti akan lebih baik juga untuk menyusui ya. Jadi lebih fit, daya tahan tubuhnya lebih baik, dan jangan lupa psikisnya juga. Jadi moodnya ibu juga juga akan selalu terjaga gitu ya. Karena pada ibu menyusui itu rentan sekali kekurangan mikronutrien ya, karena dia juga harus memenuhi kebutuhan bayi. Oke, berarti hubungannya ada ke apa namanya perkembangan bayinya juga nggak dok? Ke perkembangan otak atau segala macam yang hubungan dengan tumbuh kembang gitu dok? Iya, pasti. Jadi, nutrisi ibu pada saat menyusui itu mempengaruhi tidak hanya kuantitas ya, jumlah ASI, tapi juga kualitas ASI. Nah, ini kan ini akan mempengaruhi tumbuh kembang bayi. Kalau kita bicara tumbuh kembang bayi, tidak hanya berat badan, panjang badan, apalagi pemerintah ini lagi menggalakkan cegah stunting ya. Jadi panjang badan sama kecerdasan, jangan sampai lupa. Jadi di dalam 2 tahun pertama kehidupan anak itu penting sekali, dan dalam 2 tahun itu kan selalu ada ASI itu yang menyertai Ya. ya. Lingkar kepala kan juga selalu diukur. Jadi Mm-mm. tidak hanya terkait berat badan juga. Oke, baik. Kemudian dokter, nah nutrisi apa saja nih dok yang penting untuk ibu menyusui? Nah, kalau kita bicara nutrisi, harus lengkap ya. Jadi nutrisi itu memang terdiri dari makronutrien dan mikronutrien. Jadi makronutrien itu ada karbohidrat, protein, lemak, sedangkan mikronutrien itu kalau pada ibu menyusui yang penting adalah vitamin A, vitamin B, vitamin D. Kemudian untuk mineral ada zinc, kolin, folat, selenium, tembaga, zat besi ya, yodium dan kalsium. Jangan sampai lupa. Itu adalah beberapa yang terjadi peningkatan kebutuhannya karena ibu menyusui. Nah, jadi pastikan tidak ada komponen yang kurang. Dengan makan yang bervariasi sebenarnya itu pasti akan terpenuhi. Pilih makanan-makanan yang misalnya seperti protein, pilih yang biologisnya tinggi gitu ya. Kemudian untuk lemaknya pilih lemak baik. Ya, oke. Jadi kayaknya yang penting seimbang ya dokter ya. Jangan berlebihan juga. Kalau misalnya asam folat, penting nggak sih dokter dikonsumsi ibu menyusui? Penting. Nah, ini kalau bicara konsumsi melalui suplemen apa melalui makanan gitu ya. Kalau dari kita memang diutamakan dari makanan. Tapi memang untuk menyusui, ibu untuk yang asam folat itu termasuk yang perlu penambahan suplemen sebaiknya karena memang terjadi peningkatan kebutuhan. Oke. Nah, kalau misalnya asam folat itu berarti ada yang dari makanan juga dokter? Atau Iya ada? betul, asam asam folat kan bisa dipenuhi dari sayuran hijau ya. Sebenarnya kalau kebutuhan ibu itu yang penting adalah jangan dilupakan sayuran hijau, kemudian produk susu ya, selain susu diperbolehkan, kemudian ada yogurt, ada jamur juga ya. Kemudian pilih karbohidrat yang memang tinggi serat, itu akan lebih baik. Oke. Uh, nah, kemudian dokter, untuk agar ASI bisa lebih lancar nih dok, apa saja yang perlu dikonsumsi dok? Oke, jadi sebenarnya prinsipnya ASI lancar itu hanya dua. Yang pertama adalah ibu menyusui terus-menerus, dan yang kedua ibunya bahagia. Sebenarnya dua komponen itu saja, tapi memang ada beberapa makanan yang dapat membantu lebih
lebih lebih ke arah untuk memperbaiki mood ya, untuk menjaga mood karena ujung-ujungnya tadi supaya ibu lebih rileks, lebih bahagia gitu ya, lebih senang supaya ASI-nya semakin lancar. Nah, makanan-makanan ini kalau kita bicara kategori ya adalah makanan yang anti radang, yang tinggi serat, kemudian yang tinggi antioksidan. Nah, tiga komponen itu. Karena makanan itu meningkatkan neurotropik di otak, neurotransmitter serotonin dan dopamin yang nanti bikin rasa bahagia, rasa senang. Nah, jadi ASI-nya semakin lancar. Nah, makanan-makanan itu salah satunya adalah di seafood sebenarnya juga. Kemudian yang paling tinggi memang sayur-sayuran dan buah-buahan. Kembali lagi tadi antioksidannya. Malah makanan-makanan yang harus dicegah itu yang dihindari adalah yang bikin radang, bikin inflamasi seperti tinggi tepung, tinggi gula, tinggi lemak, sama yang seratnya rendah. Jadi prinsipnya itu. Kemudian ada beberapa makanan yang secara aroma itu merelekskan ya, misalnya yang beraroma citrus, beraroma vanila. Nah, itu biasanya ibu menyusui akan lebih rileks. Itu salah satu makanan yang bisa jadi pilihan ya untuk ibu menyusui. Oh, oke oke baik. Jadi kalau lemak segala macam yang mengandung kalori itu dok boleh dikonsumsi, tapi mungkin nggak berlebihan kali ya dok? Betul, betul. Tetap saja. Kadang-kadang makanan yang pendek itu maksudnya adalah hanya enak di lidah sebentar gitu ya. Itu tuh biasanya malah tinggi rentan untuk menyebabkan peradangan gitu ya. Oke, berarti apa namanya secukupnya ya dokter ya, makan nasi pun mungkin nggak usah terlalu berlebihan ya dok. Betul, nggak bukan juga pantang, tapi tetap harus diperhatikan jumlahnya ya. Kemudian dokter katanya daun katuk bisa memperlancar ASI dok. Apa benar dokter? Emang mengandung apa nih dok si daun katuk? Oke, memang kalau kita bicara penelitiannya untuk bukti ilmiahnya itu masih sedikit ya. Tapi daun katuk salah satu yang sudah ada penelitiannya sebenarnya, walaupun tingkatannya tidak terlalu tinggi. Kandungannya tetap karena dia termasuk sayuran hijau, jadi memang membantu untuk pemenuhan mikronutrien tadi ya, baik asam folat maupun kolin gitu ya, tembaga, zinc ya. Jadi daun katuk itu salah satu yang bisa jadi pilihan untuk ibu menyusui karena kalau kita bicara penelitian memang tidak banyak, cuman dia salah satu yang sudah diteliti ada manfaatnya untuk ibu yang menyusui. Oke, selain daun katuk dokter apalagi nih dok yang bisa memperlancar ASI dok? Nah, prinsipnya sebenarnya kembali lagi tadi beberapa makanan yang membantu merilekskan ibu ya, misalnya kacang-kacangan, kemudian protein itu salah satu pilihan, misalnya tahu, tempe gitu ya. Buah-buahan kalau saya anjurkan sih sebaiknya bervariasi karena kembali lagi vitamin mineral itu tidak bisa bekerja sendiri, dia akan dibantu oleh vitamin dan mineral yang lain. Jadi tidak ada kekhususan sebenarnya. Yang penting minimal sebenarnya 5 porsi ya sehari. Kalau orang sehat pun sebenarnya 5 porsi untuk sayur dan buah. Oke. Kemudian dokter, apa nih dok dampaknya jika nutrisi itu tidak terpenuhi dok? Nah, kalau nutrisi tidak terpenuhi, seperti yang saya sampaikan tadi, juga berdampak baik pada bayi maupun ibu. Kembali bahwa tadi bayi akan terjadi gangguan pada tumbuh kembang, dan yang lebih fatal adalah terkait kecerdasan ya, karena ini kita bicara tidak hanya untuk bayinya saja, tapi kalau kita bicara untuk Indonesia itu kan generasi masa depan ya. Jadi memang dalam 2 tahun pertama, apalagi dalam ASI eksklusif di 6 bulan itu penting sekali ibu yang memiliki gizi yang baik ya, jadi supaya kualitas ASI-nya pun mengandung kandungan yang baik untuk kecerdasan bayi ya. Kemudian untuk ibunya sendiri, kalau ibu mengalami gizi kurang ya, nanti produksi ASI-nya pun akan berkurang. Kemudian ibu akan rentan letih, mudah terserang penyakit ya. Akhirnya nanti malah ASI-nya nggak keluar. Jadi kalau kita bicara itu kayak lingkaran setan ya.
jadi muter terus-menerus gitu. Jadi ibunya gizinya kurang, ASI kurang, anaknya juga nanti berat badan atau gizinya bisa kurang gitu ya. Ibunya tambah lebih stres lagi, malah nanti ASInya nggak keluar lagi gitu. Jadi memang penting sekali untuk menyadari bahwa pada saat hamil perlu nutrisi yang baik ya. Oke. Berarti kenaikan berat badan juga dipengaruhi oleh nutrisi saat menyusui ya, Dok? Kenaikan berat badan anak? Betul, kualitas ASI tadi yang kita bicarakan ya, karena di situ kan sebenarnya kandungan ASI juga tinggi lemak gitu ya. Itu kenapa ketika setelah 6 bulan ada beberapa vitamin mineral yang sudah tidak bisa dicukupi oleh ASI yang harus dipenuhi dari MPASI. Nah itu kita bicara berarti kan ASI memang mengandung berbagai macam mikronutrien, juga mengandung hormon, daya tahan tubuh, jadi transfer ya, ada mikrobiota juga, jangan salah. Jadi ada bakteri yang ditransferkan ke anak untuk kesehatan saluran cerna. Jadi itu juga ada di ASI. Oke, jadi ada bakterinya juga ya, cuma bakterinya Betul, bakteri baik ya, Dok? betul, mikrobiotanya mikrobiota baik. Jadi membantu untuk daya tahan. Karena kalau kita bicara daya tahan tubuh sebenarnya yang paling besar itu di saluran cerna ya. Jadi kalau bakteri baik itu berawal dari saluran cerna yang nanti akan ada hubungannya dengan otak yang kita sebut gut brain barrier gitu ya, gut brain axis, gut brain axis. Jadi ada hubungan antara saluran cerna yang sehat dengan otak ya, pertumbuhan otak. Oke. Baiklah, terima kasih Dokter Dina. Sahabat Eljon, itu dia tadi kita sudah tahu ya apa pentingnya nutrisi ibu menyusui bagi anak ya, ada kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan tadi beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu dilihat dari berat badannya dan lain-lain, sehingga memang itu semua penting. Bagaimana ibu menyusui harus memenuhi nutrisi dan juga gizi yang seimbang. Baiklah, jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum.